Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal jadi semacam detektif sejarah nih. Kita mau melacak jejak-jejak masa lalu buat ngungkapin satu misteri besar soal asal-usul nenek moyang kita bersama. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Coba deh kalian perhatiin orang-orang di sekitar. Atau ingat-ingat temen dari berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke, fisik kita, bahasa kita, budaya kita tuh beda-beda banget kan? Nah, pernah kepikiran gak sih? Dari mana asal semua keberagaman ini? Kok bisa masyarakat kita semajemuk ini? Ini dia misteri utama yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Langsung dari temuan para ahli. Oke, buat mecahin teka-teki gimana leluhur kita bisa sampai ke Nusantara, para pakar dari arkeologi, linguistik, sampai genetika udah kerja keras banget loh. Mereka neliti fosil, artefak, bahkan melihat kecocokan DNA. Dari situ, muncul deh 4 teori utama. Teori Yunan, teori out of Taiwan, teori Nusantara, dan teori out of Africa. Masing-masing teori ini ibarat kepingan puzzle yang saling melengkapi buat menceritakan perjalanan epik ini. Biar kebayang skalanya, kita tuh nggak lagi ngomongin ratusan tahun yang lalu ya, tapi puluhan ribu tahun. Bayangin aja, migrasi manusia purba keluar dari Afrika itu kejadiannya sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun lalu. Gila kan? Terus, lama banget setelah itu baru deh muncul 2 gelombang migrasi raksasa yang benar-benar ngebentuk wajah Nusantara. Masuknya Proto-Melayu di kisaran 1500 sampai 500 sebelum Masehi dan disusul sama Deutero-Melayu di tahun 500 sebelum Masehi. Ingat-ingat lini masa ini ya, karena ini bakal jadi patokan kita. Nah, mari kita bedah 2 teori awal yang sering banget diomongin. Pertama, teori Yunan. Teori ini berpendapat kalau nenek moyang kita itu asalnya dari provinsi Yunan di Tiongkok Selatan, bergerak menyusuri sungai-sungai besar sampai ke laut. Terus yang kedua ada teori out of Taiwan dari Peter Bellwood. Yang bikin teori ini super kuat adalah bukti linguistiknya guys. Kesamaan rumpun bahasa Austronesia itu terbukti nyata. Ditambah lagi ada temuan arkeologis berupa gerabah khas budaya Lapita yang jejaknya tersebar luas banget sampai ke Pasifik. Tapi, kalau kita mau tarik garis sejarah jauh banget ke belakang, teori out of Africa ngelacak akar terdalam manusia modern alias Homo sapiens sampai ke benua Afrika, sekitar 70.000 tahun yang lalu. Lewat jalur yang sering disebut jalur selatan, manusia purba ini menyebar ke Asia. Teori Nusantara juga ngingetin kita nih, kalau kelompok manusia purba emang udah ada dan berkembang di wilayah kita sejak zaman itu. Yang jelas, penduduk awal yang mendiami kepulauan kita dari migrasi paling awal ini adalah ras Negrito dan Wedit, jauh sebelum rombongan besar berikutnya berdatangan. Sekarang, fokus kita beralih ke menu utamanya. Siapa sih pembentuk utama susunan genetik dan budaya masyarakat Indonesia modern? Jawabannya ada di 2 gelombang migrasi besar dari ras Mongoloid. Kedatangan mereka membawa kebudayaan yang sama sekali baru ke Nusantara. Yap, kita lagi ngebahas gelombang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. 2 gelombang inilah yang jadi kunci jawaban kenapa suku bangsa kita hari ini bisa sangat beragam dan kaya. Kita mulai dari terobosan yang pertama dulu ya, Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka ini nyampe ke Nusantara antara tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Asalnya dari Yunan, Tiongkok Selatan, dan mereka bawa teknologi canggih di zamannya, yaitu budaya Neolitikum alias zaman batu baru. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari alat-alat batu yang udah dihalusin dengan sangat rapi, kayak kapak persegi dan kapak lonjong. Waktu itu mereka hidupnya dalam kelompok-kelompok kecil, ngandelin berburu dan bercocok tanam yang masih super sederhana buat bertahan hidup. Terus gimana pergerakan luar biasa ini terjadi? Proto-Melayu tuh keren banget, karena mereka nggak cuma pakai satu jalur aja. Mereka menyebar masuk ke kepulauan kita lewat 2 rute geografis yang beda. Ada jalur barat yang masuk lewat Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera dan Jawa, sambil bawa budaya kapak persegi. Satunya lagi jalur timur yang bergerak melewatin Taiwan dan Filipina, masuk ke Sulawesi, Maluku, sampai ke Papua dengan bawaan khasnya yaitu kapak lonjong. Nah, dari 2 rute migrasi inilah benih-benih keragaman di seluruh penjuru Nusantara mulai tersebar. Maju ratusan tahun kemudian, Nusantara kembali bergetar. Terobosan kedua datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi bareng Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Mereka ini berangkat dari daerah Dongson di Vietnam dan tebak, mereka udah nggak mainan batu lagi. Deutero-Melayu menandai lompatan teknologi besar-besaran karena mereka bawa kebudayaan logam, perunggu, dan besi.
Nggak cuma alatnya aja yang maju, sistem sosial mereka pun berevolusi pesat. Mereka mulai bikin pertanian sawah yang terstruktur, ngebangun desa-desa kompleks, ngebagi pekerjaan secara spesifik buat pemimpin, petani, dan pengrajin, sampai mulai ngebuka sistem perdagangan berskala besar. Jadi kalau kita bandingin langsung, kontras antara kedua gelombang ini kelihatan banget. Di satu sisi ada Proto Melayu dengan peninggalan batu Neolitikum dan kehidupan kelompok kecil yang sederhana. Di sisi lain, Deutero Melayu melangkah masuk bawa teknologi peleburan logam dari budaya Dongson, sistem pertanian sawah yang bikin populasi makin padat, dan sistem desa terorganisir yang nantinya jadi cikal bakal kerajaan-kerajaan besar. Ini bukan sekedar pergantian orang loh, melainkan sebuah revolusi peradaban yang sesungguhnya. Kalau ngomongin benda paling ikonik dari Deutero Melayu, kita wajib banget bahas Nekara dan Moko. Ini tuh semacam jenderang perunggu besar dan kecil yang dibuat pakai keterampilan peleburan logam tingkat tinggi pada masanya. Para pengrajin yang bisa bikin benda serumit ini ngebuktiin kalau masyarakat mereka udah punya pembagian kerja yang super spesifik. Tapi fungsinya bukan sekedar alat musik biasa guys. Ini tuh barang dagangan yang sangat mahal, simbol status sosial tingkat tinggi buat para pemimpin, sekaligus medium sakral buat ritual kepercayaan animisme dan pemujaan roh leluhur yang sangat vital. Tapi ada satu kejutan unik lagi dari gelombang Deutero Melayu. Walaupun mereka udah jago banget nguasain logam, nyatanya mereka malah bawa tradisi arsitektur batu raksasa alias kebudayaan megalitik ke level yang lebih advance. Mereka mendirikan menhir buat tugu peringatan, dolmen buat meja sesaji, punden berundas sebagai tempat suci yang bertingkat, sampai sarkofagus dan kubur batu buat ngehormatin orang yang udah meninggal. Monumen-monumen batu raksasa ini nyerminin sistem spiritual mereka yang semakin kompleks, terutama soal rasa hormat ke leluhur dan konsep kehidupan setelah kematian. Nah, pertanyaan pamungkasnya, gimana semua sejarah kuno ini bermuara ke kita yang hidup sekarang? Rangkuman ini ngejawab semuanya dengan sangat jelas. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di suku Kubu atau Toala, mereka itu warisan hidup dari penduduk awal ras Negrito dan Wedit. Terus, keturunan dari gelombang Proto Melayu sekarang bisa kita temui di masyarakat suku Dayak, Toraja, Batak, Nias, dan Sasak. Sementara gelombang Deutero Melayu dengan budaya perunggu dan pertanian majunya akhirnya berasimilasi menjadi suku Jawa, Sunda, Melayu, Minangkabau, dan Bugis. Perbedaan gelombang migrasi, kapan mereka datang, dan rute mana yang mereka lewatin, inilah akar alasan kenapa kita punya keragaman bahasa dan suku bangsa yang super menakjubkan saat ini. Perjalanan puluhan ribu tahun melintasi samudra yang luas, ngebawa perkakas batu sampai akhirnya bisa melebur perunggu, semuanya terakumulasi buat ngebentuk Nusantara yang majemuk seperti yang kita kenal sekarang. Kita ini adalah bukti hidup loh dari penjelajahan para leluhur tangguh tersebut. Jadi, sebelum kita akhiri bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Dari suku manakah kalian berasal? Dan kira-kira bagian mana dari perjalanan leluhur yang luar biasa ini yang kerasa masih mengalir kuat di dalam diri kalian hari ini? Terima kasih udah seru-seruan bareng di penelusuran sejarah ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.